Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas secara mendetail tentang investasi saham dari suatu perusahaan di Indonesia, yaitu ASBI. Sebagai seorang investor saham, saya akan menganalisis performa keuangan perusahaan ini dengan pendekatan investasi fundamental. Pada kuartal pertama 2024, pendapatan ASBI mengalami penurunan sebesar minus 6,1% dari 235 miliar menjadi 222 miliar. Jika kita melihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan sebesar minus 5,1%. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan pendapatan ASBI belum optimal. Laba bersih ASBI pada kuartal pertama 2024 mengalami penurunan sebesar minus 8,5% dari 5 miliar menjadi 5 miliar. Jika dilihat dari rata-rata pertumbuhan (CAGR) selama 5 tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar minus 26,8%. Ini menunjukkan bahwa performa laba bersih ASBI belum optimal. Profitabilitas ASBI dapat dilihat dari gross profit margin dan net profit margin. Gross profit margin tahun ini tetap 0,0% sama dengan tahun lalu. Sedangkan net profit margin juga tetap 2,1% sama dengan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas ASBI belum mengalami peningkatan yang signifikan. Return on Asset (ROA) ASBI tetap berada di level 0,5% dari tahun sebelumnya. Sementara Return on Equity (ROE) mengalami penurunan dari 1,3% menjadi 1,2%. Ini menunjukkan bahwa kemampuan ASBI dalam menghasilkan laba dari aset dan ekuitas masih rendah, jauh di bawah standar perusahaan yang sehat yaitu minimal 10% untuk ROE. Dari sisi kesehatan keuangan, Debt to Equity Ratio (DER), ASBI tetap berada di level 0,0 kali, lebih baik dari standar industri yang maksimal 1 kali. Hal ini menunjukkan bahwa struktur permodalan ASBI masih sangat sehat. Jika kita tinjau lebih jauh menggunakan kerangka investasi fundamental ala Warren Buffett, ASBI hanya mendapatkan 1 poin dari total 6 poin. Ini menunjukkan bahwa ASBI belum memenuhi kriteria investasi yang baik menurut Buffett. Untuk melihat penjelasan detailnya, kalian bisa mendownload aplikasi investor yang linknya ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan komentar untuk saham yang ingin dianalisis selanjutnya, ya. Nah, teman-teman, kita akan membahas tahap yang paling ditunggu-tunggu, yaitu valuasi saham ASBI. Valuasi adalah proses menentukan nilai wajar suatu saham. Margin of safety adalah perbedaan antara harga saham saat ini dengan nilai wajar saham tersebut. Margin of safety yang semakin besar menunjukkan semakin banyak penyangga keamanan bagi investor. Berdasarkan analisis valuasi PB Ben, nilai wajar saham ASBI adalah Rp491 per saham. Sementara harga saham saat ini adalah Rp890 per saham. Ini berarti ASBI memiliki margin of safety negatif sebesar minus 81,4%, artinya saham ASBI dinilai overvalued. Berdasarkan analisis valuasi PE Ben, nilai wajar saham ASBI adalah Rp1.007 per saham. Sementara harga saham saat ini adalah Rp890 per saham. Ini berarti ASBI memiliki margin of safety positif sebesar 11,6%, artinya saham ASBI dinilai cukup wajar. Teman-teman, analisis ini hanya sebagai referensi. Saya harap kalian dapat melakukan analisis sendiri dan bertanggung jawab atas setiap keputusan investasi yang kalian ambil. Jangan lupa untuk terus belajar dan mengembangkan pengetahuan investasi kalian. Semoga sukses dalam berinvestasi.